Dan saudara, untuk informasi terbaru dari proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza, kita tanyakan langsung, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, satu jenazah sudah ditemukan, lalu bagaimana dengan proses pencarian korban lainnya sore hari ini, Renata? Ya, benar sekali Cynthia dan juga saudara, satu jenazah sudah ditemukan dan dibawa langsung dengan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini juga yang menjadi pertanyaan dari kami, wartawan yang memang bertugas di sini, karena dari informasi yang kami dapatkan memang total sudah ada 8 orang yang terdaftar dalam korban hilang dari peristiwa kebakaran di Gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap lagi Cynthia mengenai kendala-kendala dan kemudian apakah satu jenazah tadi itu sudah mencakup atau termasuk dari 8 orang yang masuk dalam daftar orang hilang ini, langsung kita tanyakan kepada PLT Kepala Dinas Gul Karmat, ada Bapak Satriadi Gunawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, ini sudah dilakukan proses pendinginan, kemudian juga paralel dilakukan pencarian orang hilang. Nah, dari Bapak sendiri apa sebenarnya, Pak, kendala yang dihadapi oleh pihak pemadam kebakaran dan petugas-petugas lainnya untuk mencari 8 orang hilang ini? Ya, jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa TKP kebakaran di Plaza Glodok ini sekarang bangunannya, sekarang posisinya sudah proses pendinginan. Jadi kita fokus di lantai 7, 8, dan 9. Karena memang disitulah dampak yang terbakar. Nah, saat ini kita sedang lakukan evakuasi termasuk memastikan bara-bara api yang punya potensi terjadinya kebakaran lagi. Nah, tadi tim menemukan tepatnya jam 14.15 satu orang korban yang memang kita tidak bisa lakukan identifikasi karena memang jasadnya sudah tidak bisa kita perkirakan jenis kelaminnya atau umurnya berapa. Nah, terus kita langsung dibawa oleh Inafis dari Polri ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Pak Satriadi, izin kami konfirmasi, ada informasi yang berseliweran terkait dengan adanya 2 penemuan korban, yang tadi satu sudah dibawa ke rumah sakit. Yang satunya ini apakah sudah ditemukan namun dalam proses menuju ke bawah atau sebenarnya seperti apa, Pak? Belum, jadi saya klarifikasi bahwa tadi itu ditemukan baru satu korban. Dari 8 korban yang memang kita dapat laporan dari masyarakat yang ada di Poskotis gitu ya. Jadi dari 8 itu. Nah, rencana memang tim akan menyusur lagi di lantai 7, 8, dan 9 itu apakah masih ada korban yang akan kita temukan nanti. Tapi sampai saat ini kita belum dapat informasi. Kesulitannya tadi saya sampaikan karena jenazah sudah menjadi satu dengan bara-bara yang terbakar. Dan kemudian struktur bangunannya sudah tidak stabil lagi. Sudah banyak struktur bangunan yang rubuh ya. Nah, itu menjadi hambatan bagi petugas kami untuk melakukan penelusuran, penyisiran untuk mencari korban. Baik, Pak, 8 orang korban hilang ini bisa didetilkan, Pak, datanya ini dari karyawan saja atau ada pengunjung, kemudian jenis kelaminnya, umur mungkin rentang usia dari dewasa muda ke lansia atau seperti apa, Pak? Ya, jadi informasi yang kami dapat dari masyarakat yang sudah lapor ke Poskotis itu ada 8 orang yang pada saat itu berada di TKP di Plaza Glodok. Nah, untuk identifikasinya yang kami data dekat informasi itu ada 7 orang perempuan dengan 1 laki-laki. Nah, ini semua ada karyawan juga yang bekerja di Plaza Glodok ini dan ada juga pengunjung dan ada juga petugas yang sedang bekerja di sini. Baik, Pak, tadi juga sempat saya dengarkan bahwa kendalanya ini sebenarnya karena ada ruangan-ruangannya ini bersekat-sekat juga sehingga sulit untuk dilakukan pencarian dan pemadaman, kemudian juga material yang mudah terbakar. Itu sebenarnya situasi di dalam seperti apa sih, Pak? Apakah kobaran api itu masih menyala atau sudah mulai baru cuman berasap saja atau seperti apa, Pak? Nah, kalau sampai dengan sore ini sekarang sudah tidak ada penyalaan api lagi. Hanya memang ada beberapa titik-titik saja yang kita lakukan penelitian terkait dengan potensi terjadinya kebakaran lagi. Jadi tadi memang ada skatok karena memang Plaza Glodok ini bagian dari gedung perniagaan. Nah, itu ada skat-skat toko-toko lah yang menjual barang-barang elektronik gitu.
Baik, Pak Satriadi, pertanyaan terakhir mungkin bisa dijelaskan, ini kan petugas masih fokus untuk memadamkan api, pendinginan, dan juga evakuasi. Kira-kira kapan Pak ini untuk olah TKP? Apakah sudah ada kemungkinan atau dugaan mungkin ini penyebab kebakarannya apa sebenarnya? Ya, jadi kalau saat ini sekarang proses pendinginan dan kita belum nyatakan selesai. Jadi kita sudah koordinasi dengan aparat keamanan. Jadi jangan sampai ada anggota masyarakat atau warga yang ingin mengais atau melihat ya barang-barangnya. Nah itu kami larang karena memang struktur bangunan sudah tidak stabil, takutnya membahayakan bagi mereka. Nah untuk itu kami minta untuk tidak masuk ke dalam area kebakaran. Nah berapa lama ini akan padam? Karena ini areanya cukup luas. Ya, satu gedung itu cukup luas, satu lantai, apalagi ini 3 lantai kan, 7, 8, dan 9. Tadi yang saya bilang kendalanya bangunan sudah tidak stabil, bangunan sudah runtuh, maka itu jadi mengganggu operasional pada saat kita melakukan pendinginan. Nah ini mungkin butuh waktu yang cukup lama gitu ya, tapi ya mudah-mudahan segera bisa kita tuntaskan. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Satriadi, selamat kembali bekerja, semoga api cepat segera padam. Ya itu dia Cynthia wawancara kami bersama dengan PLT Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi Gunawan yang sudah menceritakan bagaimana proses evakuasi yang masih terus berjalan, proses pendinginan yang masih terus berjalan, yang dimana memang kita ketahui seluruh gedung Glodok Plaza ini memang terdampak, tetapi fokusnya itu ada di lantai 7, 8, dan 9 yang kita tahu memang di lantai 7 itu merupakan sumber ataupun titik api begitu. Jadi memang Cynthia dan juga saudara masih terus dilakukan upaya-upaya ini dan sampai sekarang belum dapat dipastikan dugaan penyebabnya karena dari pihak petugas masih terus melakukan upaya-upaya pendinginan dan evakuasi. Untuk olah TKP ini masih terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan apakah sudah aman untuk dilakukan olah TKP atau belum. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung untuk Kompas Petang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Renata.